Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kita bisa bertemu lagi, eh, bertemu kembali buat yang sering bertemu ya di NU Online, di setiap sesi Zoom NU Online bersama NU Online, dan juga teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kepada teman-teman yang baru bentar. Ya, mohon maaf teman-teman. Selamat bergabung untuk teman-teman aktivis atau pengurus NU maupun masyarakat umum, teman-teman umum secara umum yang juga ikutan di kelas kali ini bersama NU Online. Kali ini saya mau, sebelum kita memulai, kali ini saya mau membacakan tata tertib kelas ini. Yang pertama, teman-teman harus menonaktifkan audio, tapi harus menyalakan video sebelum sesi tanya jawab. Dan teman-teman berpakaian rapi, juga tidak meninggalkan Zoom ya, harus mengikuti sesi ini secara penuh dan mengikuti paparan narasumber melalui Zoom secara serius. Dan nanti akan ada mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi, dan ini merupakan hak dari para peserta. Kemudian mengkonsultasikan atau menanyakan sepanjang kelas berlangsung kepada panitia atau melalui WhatsApp group. Kemudian kewajiban yang harus dipatuhi ya oleh teman-teman, yaitu mengikuti keseluruhan pertemuan. Ini ada 4 sesi, ini minggu pertama dan sampai 4 minggu ke depan. Kemudian nanti di setiap sesi akan ada tugas yang akan diberikan oleh Kak Ibnu. Kemudian poin 1 dan poin 2 diisi melalui Google Doc yang disediakan oleh panitia, nanti akan kita share. Kemudian tata tertib seperti yang saya sampaikan tadi, peserta harus tepat waktu ya, kita sebelum jam 10 kita sudah masuk. Kemudian peserta yang tadi saya sampaikan juga harus mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Kemudian peserta dilarang merokok atau makan ya. Kalau mau makan mohon dimatikan sebentar untuk videonya. Tolong yang masih ngerokok, saya tadi ada ngelihat yang masih ngerokok, tolong dijaga ketertibannya ya. Dimatiin dulu videonya. Kemudian peserta juga dilarang dengan posisi yang tidak sopan, atau kaki di atas, kepala di bawah, nggak enak dilihatnya ya. Kemudian peserta menyalakan audio pada saat bertanya atau tidak menyalakan audio saat pemaparan berlangsung. Demikian teman-teman, dan saya akan sapa terlebih dahulu kepada narasumber kita hari ini. Biasa kita panggil dengan sapaan akrab kita Kak Ibnu Nawawi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Mbak Anti, sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Kak Ibnu suaranya kecil banget. Oh gitu, ini masih? Ya kecil banget. Oh gitu, gimana ini anaknya? Tahu saya ganti ini dulu ya, ganti HP dulu ya. Tidak terdengar ya teman-teman ya? Oke, dengar kok. Hah? Di sini terdengar kok. Oh udah. Dengar, aman. Saya dengar ini. Oh, Banti yang nggak dengar. Oh iya, aduh. oke. Mohon maaf, jadi kayaknya di saya yang tidak terdengar. Terima kasih Kak Ibnu. Ini mohon izin Kak Kendi, apakah ada sambutan terlebih dahulu dari redaktur atau Pimret? Enggak, langsung aja. Tapi Oke. nanti paling ada sesi diskusi setelah pemaparan sekitar 1 jam, terus sesi diskusi gitu. Kemudian untuk tugasnya sudah saya persiapkan juga di dalam link daftar hadir yang itu sebagai tugas, dan jadi nggak langsung hari ini ya, saya kasih waktu itu sampai besok gitu, nanti linknya bisa dibuka. Jadi Kak Saifullah tidak
membuat tugas. Tapi untuk pertemuan berikutnya kita bisa diskusikan bunyi tugasnya, Kak. Jadi kita untuk mengontrol teman-teman ini serius enggak sih mengikutinya gitu. Tugasnya sederhana kok, enggak seribet yang sebelum-sebelumnya. Jadi Oke. bisa langsung saja Siap. nanti. Oke, terima kasih Kak Kendi. Dan teman-teman, ini sesi adalah sesi kelas. Saya ingin mengajak teman-teman tetap rileks dan tidak terlalu serius atau formal. Dan kita biar bareng-bareng dan rileks untuk mendengarkan pemaparan dari Kak Ibnu, karena Kak Ibnu ini sebetulnya lucu. Mudah-mudahan di kelas ini semakin lucu ya, teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja. Kak Ibnu ini adalah salah satu senior di NU Online dan juga redaktur di NU Online, dan beliau juga banyak mengampu di NU Online Jatim dan beliau sudah sangat luar biasa. Ini teman-teman NU Online Jatim juga di bawah asuhan dari beliau. Dan teman-teman kalau mau mengikuti secara langsung, misalkan ada kajian-kajian apa yang sering di-share oleh Kak Ibnu di media sosialnya, itu di Facebook-nya. Nama lengkap Syaifullah Ibnu Nawawi, dan itu di Facebook-nya juga bernama lengkap demikian. Dan itu teman-teman bisa di-follow atau di-add friends, itu sangat bermanfaat karena beliau sering sekali membagikan cerita atau features yang sangat mengedukasi, dan bahkan gaya penulisannya juga sangat asik ya, sangat lucu sesuai dengan orangnya. Jadi itu saja teman-teman perkenalan singkat dari saya terkait Kak Ibnu, dan mudah-mudahan teman-teman kalau memang penasaran makanya harus serius mengikuti kelas ini bersama Kak Ibnu, maka teman-teman akan semakin kenal Kak Ibnu ini siapa. Oke, langsung saja Kak Ibnu, Ya, silakan oke. Kak. Terima kasih, Banti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbak Anti, saya terima kasih banget dikasih panggung istimewa. Jarang-jarang loh orang daerah bisa jadi narasumber di NU Online. Kecuali yang memang sudah biangnya atau memang orang-orang yang memang jam terbangnya istimewa. Oke. Terus kemudian ke kawan-kawan yang di mana di NU Online, baik itu di mana Kang Kendi, tadi ada juga Kang Rozali, ampun Kang Rozali. Terus kemudian beberapa kawan-kawan senior yang lain, mungkin Mas Mukafi dan Mas Mahbib juga mungkin juga memantau ya, meskipun dengan akun berbeda. agar tidak mudah dikenali mungkin. Ya, sekali lagi pertama saya ucapkan terima kasih kepada NU Online yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya ini bukan siapa-siapa, bukan seistimewa yang disampaikan Mbak Anti ya. Kebetulan aja diberikan kesempatan untuk terlibat di kegiatan ini. Terus kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada teman-teman peserta khususnya yang sudah menyempatkan waktu. Salam takdim saya, karena beberapa nama meskipun tidak harus saya sebut itu adalah tulisannya sering saya gunakan. Saya juga nggak tahu ya beliau kok berkenan untuk menjadi peserta. Di list peserta tadi sudah saya cek ada satu nama yang suatu saat saya harus ketemu karena tulisan-tulisannya sering saya pakai meskipun dengan beberapa editing. Terus kemudian juga di sini beberapa peserta yang saya cek juga dari beberapa daerah ya, hampir merata di baik itu di Jatim, di Jabar, di Jateng dan yang lainnya. Ya, kemudian yang peserta yang lain juga baik itu dari teman-teman kontributor, selamat bergabung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah ya paling tidak menggali ulang
Kalau istilahnya kemampuan saya yakin semua sama, tinggal materi saya yang diberikan ke saya ini hanya pilihan ya, pilihan. Apakah kita mau nggak pakai pilihan itu? Kalau mau monggo, atau silakan, kalau nggak mau ya tidak masalah. Gitu. Itu hanya pilihan. Mbak Anti, materi saya bisa dibagi ya, saya biar lebih fokus ke ini aja. Apa ini? Mas. PPT saya. Ya, sambil menunggu itu, ya. Terus kemudian sebagai pengantar, terus terang, saya juga nggak tahu peserta sekarang juga mungkin ada yang puasa tarwiyah ya. Jadi udah capek-capek, lapar-lapar gitu kan, masih nyempatin apa itu untuk ngikutin kelas. Jadi mudah-mudahan di tengah PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah, bahkan sekarang juga diperpanjang, tidak mengurangi semangat teman-teman untuk untuk menuntaskan kelas yang akan kita lalui bersama. Ya, itu yang sebagai pembuka. Sedangkan materi saya adalah tentang features atau feature ya. Jadi feature itu sebenarnya gaya tulisan di antara gaya tulisan yang ada di setiap media, khususnya yang paling dipakai, yang paling sering menggunakan adalah media cetak, utamanya koran, majalah, gitu kan, atau mungkin tabloid, gitu. Apalagi majalah ya, yang terbit setiap bulan. Saya kebetulan menjadi pemberat majalah Aula, pemilik PWNU Jawa Timur, yang itu hampir ya tulisannya adalah features ya. Jadi hampir semuanya feature, sehingga kemudian gaya pemilihan diksi, terus kemudian pemilihan judul, kemudian isu yang mau diangkat itu juga dipertaruhkan di situ. Kenapa feature menjadi pilihan? Ya karena memang tidak seperti website yang umpamanya yang biasanya teman-teman itu menulis hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi menggugurkan kewajiban saja kadang-kadang sudah tidak gugur gitu. Maksudnya begini, di khusus ya, umpamanya ya mohon maaf saya lebih karena di tempat saya sekarang ada. Jadi khusus di online Jatim umpamanya atau di media-media mainstream itu hampir setiap hari kontributor itu wajib mengirim tulisan. Bahkan di salah satu media cetak di Jawa Timur itu minimal nulis setiap hari itu ada paling tidak 5 tulisan yang harus dikirim. Saya sebut umpamanya di radar ya, radar dimanapun itu wajib tuh, karena dia itu kan media cetak itu kan nggak bisa tidak seperti media online. Media online tidak update sebulan nggak masalah. Tapi kalau harian itu tidak ada berita ya tidak akan ada yang bisa dicetak. Oleh karena itu makanya beberapa media mainstream yang media cetak itu memang mewajibkan itu memang kewajiban dia ketika ingin mendapatkan haknya. Saya dengar beberapa itu malah ada yang 4 sampai 5 per hari. Padahal teman-teman ya otokritik ya, otokritik otokritik di online itu kan kalau boleh saya melakukan ya sekali lagi otokritik ya. Yang belum ada di online mudah-mudahan tidak kena virus ini ya. Jadi di online itu bisa saja Anda mendapatkan ID card, bisa saja mendapatkan kiriman jaket seperti yang saya pakai, tapi setelah dikirim, setelah dapat selama setahun nggak kirim sekali, nggak mengirim sama sekali, ya tidak ada apa-apa juga. Oh, ada yang ketawa. Nanti ini nulis nggak tiap hari? Iya, artinya kalau di online tuh begitu kondisinya.
Sehingga padahal konten itu menjadi sesuatu yang harus disuplai oleh teman-teman. Kawan-kawan di Jakarta di redaktur itu bisanya apa sih? Kalau nggak ada suplai atau tidak ada kiriman dari teman-teman di daerah, ya mati kutu lah. Kayak komandan tapi nggak punya pasukan. Ya, makanya saya mengibaratkan kawan-kawan kontributor itu adalah ujung tombak. Tanpa panjenengan semua, konten online itu tidak ada apa-apanya. Ya kalau mau sedikit ekstrimnya, ayo coba umpamanya pada masa hari ini ya, atau besok kita bikin gerakan tidak berkirim tulisan ke online. Ya sudah, selesai. Ya, akhirnya kemudian redaktur yang harus berjibaku mencoba untuk mencari konten-konten yang sesuai yang diharapkan. Tapi prinsipnya yang ingin sampaikan, pesan yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kontributor itu adalah ujung tombak. Anda berada di Sumeneb, Anda berada di Sumedang, Anda berada di Samarinda, Anda berada di Banyuwangi, Anda berada di kota-kota manapun, bahkan di pelosok, itu adalah ujung tombak. Tanpa panjenengan, menurut saya online tidak ada ininya, tidak ada apa-apanya. Itu yang kalaupun ada apa-apanya ya tetap ini juga kurang dapat juga karena beritanya mungkin kurang bervariatif. Itu yang. Nah, sehingga kemudian seperti ya saya kembali kepada tema saya tentang materi saya tentang feature. Jadi feature itu pilihan ya. Di slide kedua ini sudah saya sampaikan pilihan menulis berita itu bisa strike news, bisa news value, atau yang akan saya jelaskan nanti feature. Jadi sekali lagi itu pilihan. Nah, masing-masing punya kelebihan. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ketika bulan Ramadan itu, bahwasanya yang paling ringan itu ya strike news, berita langsung. Bahwasanya hari ini ada apa, terus kemudian siapa melakukan apa, terus kemudian beberapa di mana umpamanya pondok pesantren menyelenggarakan apa, sekali lagi ramai vaksinasi dan sejenisnya. Itu yang dikedepankan hanya unsur apanya, beritanya itu apa, terus kemudian kegiatannya di mana atau peristiwanya di mana, terus kemudian siapa dan sejenisnya. Itu strike news. Dan untungnya di online itu masih memberlakukan minimal, ini juga sebagai informasi ya kepada teman-teman yang mau menjadi kontributor atau yang sudah menjadi kontributor tapi lama tidak kirim tulisan. Jadi di online itu standarnya minimal itu 300 kata ya, 300 kata, atau kalau nggak salah 300 sampai 350 ya. Itu untuk strike news. Jadi tidak kemudian hanya sekadar berkirim tulisan, tapi paling tidak itu tadi standarnya. Bahkan di online Jatim itu ada 9 pedoman pengiriman tulisan di online Jatim. Kalau di Jatim, kalau di di online ya hampir sama sih. Cuma panjang narasinya atau panjang karakternya berbeda. Kalau di tempat saya hanya berapa 230 ya. Kalau di online apa tadi 230 lupa saya angka pastinya. Tapi kalau di online 300 sampai 350 kata. itu kebijakan masing-masing. Jadi yang paling mudah yaitu bahwasanya hari ini NU Jawa Barat menggelar vaksinasi. Ya udah cuma ditulis gitu aja. Ada lead-nya, ada
ada kotanya, ada NO online, terus kemudian ada lead-nya, terus kemudian tidak mau berpanjang-panjang, ya sudah langsung aja to the point. Itu kan karakternya Strike News itu kan pakai piramida terbalik ya. Jadi hal-hal penting itu harus disampaikan di awal, yang tidak penting itu baru dijelaskan di akhir. Bahwasanya umpamanya masing-masing peserta vaksin dapat es kacang hijau, dapat kaos, itu kan umpamanya agak disebutkan nggak ini juga nggak terlalu ini tidak terlalu bermasalah. Atau itu sekali lagi itu yang paling mudah, dan ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman. Tapi kalau boleh melakukan sekali lagi kalau boleh melakukan otokritik, sampai di sini aja teman-teman masih beberapa yang harus belajar banyak ya. Kemarin itu saat kita silaturahim dengan redaktur online yang difasilitasi, kebetulan Mbak Anti juga moderatornya, itu kan ya secara tersurat dan tersirat disampaikan bahwasanya ada beberapa kontributor yang tulisannya itu minim editing. Nah, kalau sudah yang bersangkutan ngirim ke email itu berebut itu redaktur itu. Karena kenapa? Karena pasti ringan, nggak ada pekerjaan yang terlalu, nggak usah mikir, judulnya bagus, lead-nya oke, terus kemudian komposisi 5W1-nya dapat gitu ya. Nah, kalau umpamanya paling cuma salah ketik dikit gitu aja. Tapi 99 atau 90% itu sudah tertata itu. Kalau di Online Jatim itu namanya mood ya standarnya. Minim editing, unik dan tertata. Itu standar yang bisa kita lakukan. Jadi ya mohon maaf teman-teman itu saya kan sudah lama ya tidak menjadi redaktur agak lama sudah tidak menjadi redaktur di Online karena lebih fokus di Online Jatim. Itu memang sangat terasa bahwasanya teman-teman untuk strike saja itu kenapa ya kok masih gitu redaktur tuh masih harus berpikir gitu. Mikir ini tulis alurnya kemana, yang mau ditonjolin apa gitu. Terus kemudian apa who-nya, apa when-nya atau where-nya itu agak susah gitu kan. Terus kemudian yang kedua belum lagi teksnya ribet gitu. Belum lagi tanda bacanya. Teman-teman saya juga dapat keluhan dari teman-teman di redaktur ya, termasuk di yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman yang di Jakarta maupun teman-teman yang di Jatim. Itu ngeluh gitu. Kalau udah kiriman dari teman-teman tuh, apalagi ada seseorang itu ngirim, bisa disebut nama gitu kan, itu pasti udah nggak cukup itu, 30 menit nggak cukup tuh, editingnya itu nggak cukup. Ini padahal Strike News ya. Belum lagi di atas itu, di atas Strike News masih ada lagi yang kedua, yaitu news value. News value kalau yang ada di slide itu kan Innalillah Kiai Haji Abdul Hakim Purworejo wafat. Itu ya Strike News. Hanya bahwasanya yang meninggal adalah dia itu. Terus Omat Kendal resmi dibuka gitu kan. Jadi orang dari judulnya aja udah paham. Nggak usah baca isinya sudah paham, itu Strike News. Terus kemudian hari ini, nah itu kan when-nya yang dikedepankan. Hari ini MBCNO Uger, itu Strike News. Tapi ya mohon maaf sekali lagi ini otokritik sekali lagi otokritik. Untuk kasus Strike News saja kita belum selesai. Teman-teman ada beberapa yang memang masih harus dikonfirmasi ulang. Itu makanya harus ini. Selanjutnya Mbak Anti, biar cepat nanti kita langsung ke materi. Yang kedua mungkin news value ya. Kalau news value itu sudah di atas Strike News ya. Jadi bahwasanya yang mau dikedepankan itu adalah nilai beritanya. Jadi ini yang tengah itu salah ya. Jadi dukung penggali kubur
penggali kubur, NU Jatim kirim bantuan pangan dan multivitamin. Jadi kegiatannya tidak hanya tidak semata-mata bicara kegiatannya, tapi nilai beritanya. Jadi umpamanya Imam Masjid Istiqlal hadiri kompetisi pers, gitu ya. Itu baru strike news. Tapi kalau kemudian Imam Masjid Istiqlal ingatkan kewajiban umat Islam untuk mencegah penularan COVID-19, itu sudah news value atau nilai beritanya yang mau kita depankan. Nah, ya, dan ini juga terus terang ini agak berat dibandingkan dengan strike news. Kalau strike news kan menurut saya berharap gini ya, teman-teman di kontributor itu selesailah di strike news. Jadi kita nanti naik grade-nya gitu, naik grade-nya, apalagi sekarang online itu sudah mulai memberlakukan kegiatan-kegiatan seremonial itu tidak akan dimuat, gitu kan. Kasihan teman-teman sudah capek-capek, terus kemudian nulis juga butuh kuota ya, ngirimnya juga butuh kuota, belum lagi kalau nggak mood ya, kalau pingin mood ya harus harus ke mana, harus ke warkop, harus ke pinggir pantai dan macam-macam, cari lokasi yang sangat mendukung, itu kan tiba-tiba nyampe di redaksi ternyata nggak disentuh. Itu kan kenapa ya, karena ya yang ditulis hanya seremonial. Ketua PC Ibnu hadiri pelantikan Ketua Ibnu Banjarnegara hadiri pelantikan pengurus yang di mana gitu kan, atau Ketua Ibnu Bojonegoro hadiri acara hitanan massal di apa gitu kan, atau tinjau hitanan massal. Itu kan seremonial tuh sudah dihindari, kecuali ya sekarang ini alhamdulillah sudah subdomain sudah ada, baik di Jabar, di Jateng, di mana itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu alhamdulillah sekarang sudah ada yang bisa menampung kegiatan-kegiatan yang masih di level MWC gitu. Bahkan saya secara pribadi dan teman-teman di subdomain sudah menyampaikan bahwasanya kegiatan di level PAC maupun MWC masih bisa ditoleransi. Nah, tapi menurut saya seremonial atau strike itu mungkin oke lah selesai. Makanya selesai dalam artian jangan lagi ada yang harus dikonfirmasi ulang. 5W1H-nya, terus judul apa macam-macam menurut saya sudah harus. Terus kemudian komposisi informasinya itu menurut saya sudah harus selesai. Yang kedua ini yang mungkin agak berat, tapi menurut saya ini pilihan dan akan menentukan juga kepada bobot teman-teman kontributor. Jadi news value itu kita hadir di sebuah acara, tapi kita fokus kepada mengapa kegiatan itu diselenggarakan. Jadi yang dipegang awal itu adalah mengapa kegiatan itu diselenggarakan. Itu yang news value. Nah, yang terakhir ini yang materi saya baru pembukaan. Nah, ini yang feature. Feature itu peristiwanya bisa sama. Artinya begini, jangan membayangkan nulis feature itu peristiwanya harus dalam sebuah kita harus reportase sendiri, kita harus punya waktu sendiri, tidak juga. Di satu kegiatan itu bisa juga kalau pandai mengambil sudut pandangnya bisa juga. Jadi nah ini kan yang sebelah kiri itu ada acara Konvercap Ansor di salah satu kota di Kabupaten di Bojonegoro. Konvercap Ansor itu kan sudah biasa ya, yang paling ditunggu itu kan siapa yang terpilih jadi ketua gitu kan. Terus kemudian prosesinya, terus kemudian ketua PCNU memberikan sambutan apa. Terus kemudian yang keempat ketua PW
Ansor Jatim menyampaikan pesan apa. Itu kan paling tidak convert tab itu bisa ditulis 4 ya. 4 berita. Strike news-nya bisa ditulis dengan gaya strike news itu 4 atau mungkin news value malah. Jadi convert tab bisa ditulis karena yang hadir itu ketua PCNO itu 1 berita. Kemudian yang kedua kegiatan convert tab-nya sendiri dari mulai pembukaan sampai akhir, terus kemudian rangkaian acaranya apa saja. Bahkan pernak-pernik soal kegiatan itu juga bisa ditulis, kan? Wah, sudah. Bahkan 3 atau 4. Terus kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PW GP Ansor provinsi. Kalau di Bojonegoro berarti ikut Jatim. Kalau di mana? Kalau di Batang umpamanya ikut provinsi mana dan sejenisnya sampai ke Jawa Barat dan sejenisnya. Itu karena representasi ketua itu penting ya. Representasi ketua. Sambutannya kita tulis. Terus kemudian ketua PW GP Ansor provinsi itu kan yang hadir. Nah, cuma ketika kita mau menulis sambutan itu kita pasti ini pilihannya begini. Inilah pilihan bagi teman-teman kontributor. Sebuah kegiatan convert tab ya, convert tab Ansor di salah satu kabupaten mau kita tulis sisi apanya. Tadi seremonialnya udah. Orang-orang yang hadir sudah. Dari mulai strike news sampai ke news value. Nah, ini ada yang lebih menarik gitu kan. Di acara itu ada Denwaster yang bawa anak. Nggak ada hubungannya, ya ada sih hubungannya dengan convert tab Ansor di Bojonegoro. Tapi menarik karena ada si perempuan kok masih nyempatkan waktu gitu loh. Ada Denwaster ya, Banser perempuan, terus kemudian jaga convert tab, anaknya dibawa. Nah, anaknya dibawa serta. Ya. Nah, itu kalau mau nulis Denwaster yang kayak gitu, ini yang keren gitu loh. Ya, strike news oke, news value oke, tapi feature itu lebih oke gitu ya. Orang akhirnya terharu apalagi nulisnya mengharu biru ya. Itu nanti di pertemuan kedua dan ketiga akan saya sampaikan. Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan sehingga kemudian tulisan kita itu bisa memiliki standar feature. Ya, jadi dan ini kan peristiwanya sama, convert tab Ansor di Bojonegoro. Tapi ada kontributor yang melihat sisi yang lain dari acara itu. Ada juga teman saya di Jombang, kebetulan sekarang sudah tidak aktif ya di mana itu di online. Di Jombang itu ada kegiatan rutinan di Bak Kubro Muslimat. Itu sampai sewa-sewa tenda waktu belum pandemi ya. Sewa-sewa tenda yang unik itu. Nah, kalau ada video yang ibu-ibu naik pickup. Nah, itu antara lain bisa di Madura, bisa di Jawa Timur, itu kan biasa ibu-ibu itu bawa naik pickup untuk itu ya di Bak Kubro itu biasanya atau Yasin Kubro atau di Bak Kubro. Nah, peristiwanya oke ya, tapi yang teman saya itu nulisnya bukan peristiwa di Bak Kubronya, bukan Manakib Kubro, bukan Yasin Kubronya, tapi apa? Kegiatan itu bisa menambah income untuk pedagang keliling. Kebayang nggak Anda ketika acara begitu, pengajian, terus kemudian Anda menangkap penjual asongan ya, atau penjual keliling selama kegiatan itu berlangsung, itu terbayang nggak? Kan nggak terbayang. Beberapa orang tidak terbayang tuh. Nggak masuk itu. Yang difokuskan ya podium, terus yang sambutan, terus kemudian berapa peserta yang datang, terus kemudian acara pendukungnya apa gitu-gitu. Tapi ada yang ya itulah kelebihan features itu di situ. Jadi atau feature itu di situ. Jadi kita menangkap seseorang
dengan apa itu kegiatan oke lah, kegiatan ke-NU-an atau ke apa itu ke pesantrenan atau hal-hal terkait dengan madrasah, tapi yang lebih ditekankan adalah sisi-sisi kemanusiaannya. Bagaimana orang bisa memanfaatkan dalam tanda kutip ya, memanfaatkan Yasin Kubro, Dibak Kubro untuk mencari nafkah. Apalagi sampean setelah tahu ya foto diambil fotonya habis itu mojo, nggak usah lama, saya yakin nggak usah lama, 15 menit atau 10 menit kalau panjenengan punya daya investigasi yang kuat dapat. Artinya umpamanya ditanya, Pak kenapa Anda jualan di sini, terus Bapak anaknya berapa, terus kemudian di rumah ada siapa saja, terus pendidikan terakhir anaknya bisa-bisa itu ada yang kuliah. Kan kita sering kan dapat informasi ketika wisuda di kampus-kampus benefit, banyak di UGM, ternyata apa itu wisudawan terbaik anak tukang beca. Nah, kalau profil bapaknya atau termasuk anaknya yang kita tulis itu keren. Kalau hanya wisudanya apa? Wisuda berapa ratus mahasiswa IPK tertinggi, terus kemudian dari fakultas ini fakultas itu kan itu aja. Tapi wisudawan terbaik adalah apa tuh anak tukang becak, itu tukang becak itu baru keren, penjual pentol itu baru keren. Dan kita datang kepada orang tuanya, kepada anaknya. Kalau kepada anaknya, Anda mungkin sudah ada ya teknik reportase ya, sudah punya itu kan. Kalau kepada anak itu mungkin apa tuh yang bersangkutan kita bertanya soal apa kiat-kiatnya, apa riadohnya, apa tuh kesehariannya, terus kemudian dan macam-macam dari usaha lahir, usaha batin, belajar dan macam-macam. Nah, yang mungkin itu biasa-biasa saja. Saya tidak, atau mungkin ada juga sih kisah yang mungkin bahkan ada seperti saya ya punya teman ketika kuliah sampai tidak makan 2 hari karena memang kiriman dari rumah itu terlambat, harus apa itu bisa bertahan hidup ya hanya dengan makan minum air, terus itu ada loh masih cerita-cerita mahasiswa zaman, tapi itu tahun 90 tahun 2000 ya. Tapi kalau yang tahun-tahun sekarang saya nggak yakin itu anak-anak sekarang pegang HP semua. Dulu kan kita masa punya itu akses punya HP. Ya, jadi itu loh yang ingin saya ketengahkan kepada teman-teman bahwasanya di sebuah peristiwa itu ada gitu loh hal-hal yang lebih unik gitu ya. Dan itulah gaya Vitis. Orangnya tidak orang biasa bisa jadi. Tidak terkenal, bukan struktur NU, tapi dia terlibat di kegiatan NU dan itu kisahnya sangat menyayat gitu. Bisa menarik empati dan simpati. Terus kemudian contoh yang kedua ini ada anak Ponorogo ya yang bisa sembuh dari COVID dengan sholawat tibil qulub. Nah, penyintas yang sering diunggah oleh kawan-kawan seperti Kang Rozali itu menurut saya kalau itu ditulis itu sudah masuk di Vices. Kita kan membayangkan ini kan perempuan di mana itu di Ponorogo itu kan dia penjaga penjaga toko ya, terus tapi tiba-tiba kemudian divonis positif, terus dia bingung dan macam-macam. Itu diceritakan. Terus kemudian gimana sampai ketemu tibil qulubnya itu gimana? Nah, itu. Ya, ini sampai pembacanya lumayan tinggi karena memang apalagi konteksnya saat itu memang masih awal-awal COVID ya. Nah, yang saya lihat di Banten juga ada ini yang slide ketiga itu. Kalau kesah, jadi prinsipnya sisi lain ya kehidupan dari teman-teman ketika itu tuh yang harus dikedepankan yaitu yang terkait dengan jadi peristiwa bisa ditulis dengan 3 pendekatan, bisa strike news, just value sama picture. Tapi terus terang dari sebelum materi yang slide ketiga ini saya ingin tegaskan bahwasanya nulis picture itu jihad ya. Kalau boleh saya bilang jihad itu artinya
nggak banyak gitu loh, nggak akan banyak orang yang akan punya pilihan karena ya paling tidak ya mohon maaf ya, kalau di standarnya di majalah Aula itu paling tidak 1.000 kata. Padahal Anda nulis track news itu hanya 350 kata. Ya, ada beban 3 kali lipat memilih diksi, menarasikan membuat kalimat, terus kemudian dan sejenisnya itu sampai ke 3 kali lipat. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Ini kalau boleh saya bicara pragmatis. Toh poinnya sama gitu kan. Nulis track news, news value, features, toh poinnya sama. Tuh, betapa nulis feature itu adalah jihad. Pilihan. Kalau enggak mungkin. Kalau enggak, tidak mungkin. Nah, makanya kalau teman-teman ya mohon maaf ya, yang berburu poin di kontributor ya, baik itu di subdomain maupun di online, ya kalau mau cepet-cepetan poinnya ya nulis track news saja. Ya, cepat, terus kemudian apalagi ya sekali lagi kita tidak mensyukuri ya, tapi pamaknya ya berita duka, ada beberapa pengurus NU yang meninggal. Itu kan cepat itu, karena itu prioritas. Anda mau nulis mau nulis feature, mikir kan, toh poinnya sama gitu. Tapi ini pilihan. Jadi hidup itu memang akhirnya kalau Anda mau yang biasa-biasa, ya silakan nulis features, nulis track news sama news value. Tapi kalau Anda ingin jadi kontributor yang istimewa, ya nulis gaya feature. Karena ini suatu pilihan. Berat, agak berat di berat istilahnya itu ya beratnya itu memang itu tadi. Otomatis harus mendalam, ketemu narasumber harus mendalam. Terus yang kedua punya daya kalau di slide itu yang ketiga itu harus sensitif ya. Orang ya kalau ada acara gitu nggak sensitif ngapain juga. Saya sering memberikan ilustrasi ngasah sensitivitas itu gimana sih, kepekaan itu. Ngasah kepekaan itu gimana? Teman-teman kan ini masih fokus di seremonial. Ayo kita sekarang naik grade-nya, ngasah sensitivitas. Mungkin Anda sekarang di depan tempat panjenengan duduk sekarang itu ada apa, benda apa? Taruhlah umpamanya ya, saya kebetulan karena saya pegang umpamanya full pen ya. Ini mereknya Faster tipe 1.3. Nah, benda yang Anda pegang sekarang, coba diurai itu. Paling tidak sampean bisa menyampaikan paling tidak 10 pertanyaan. Mengapa pulpennya Faster? Faster apa? Kenapa stylenya kayak gini? Terus kemudian warnanya kok hitam? Kok kenapa nggak biru? Pak Saiful kok nggak ngambil yang merah? Terus kemudian ini kok tipenya F15 kan? Apakah yang F11 seperti apa? Terus itu satu produk itu paling tidak minimal Anda bisa menyampaikan paling tidak 10 pertanyaan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mempertajam sensitivitas. Karena kalau Anda nggak sensitif, tidak akan dapat. Apalagi mau nulis features. Mau nulis tracknya saja nggak dapat. Anda ini seperti, ya kalau boleh agak ekstrim, meninggal mati di lumbung padi kan. Oke lah pandemi jadi alasan. Tapi kan kegiatan NU tetap jalan. Kegiatan keagamaan tetap jalan, kegiatan pesantren tetap jalan, kegiatan yang lain tetap jalan. Teman-teman Ansor, Banser, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Banom, dan macam-macam pengurus harian kan tetap jalan. Kenapa kemudian itu tidak ada beritanya gitu loh? Ayo kalau mau jujur di di mana tuh, Saman coba track
cek sekarang di ENA Online. Mulai jam 5 pagi sampai jam sekarang ada berapa berita yang naik? Kecil kan? Padahal Anda itu seperti saya bilang di awal, Anda kontributor ujung tombaknya. Kalau Anda nggak kirim, ya bisa apa teman-teman redaktur? Yang di Jatim itu juga sama. Apalagi ya mohon maaf ya di Jabar itu kan kemarin kita ketemu sama Pemretnya itu nelongso gitu. Nelongso itu apa ya? ya apa itu nggak ada kiriman. Terus orang-orang orang-orang NU di daerah itu ngapain? Masa tidur semua atau wiritan semua itu kan. Pondok itu loh ya meskipun ya kalau mau jujur ya itu kan ada beberapa pondok yang masih kegiatannya rutin. Saya pernah bilang ke teman-teman di Jawa Timur tapi ya di kelas jurnalistik. Anda yang di level kecamatan ya, ini bukan di level kabupaten. Kalau kabupaten sudah pasti banyak ya, banyak kecamatan. Banyak daerah yang bisa dijangkau. Saya di salah satu kecamatan, saya bilang begini, Anda mau serius nggak jadi kontributor? Kalau serius, saya jamin Anda tidak bisa pulang selama seminggu. Tuh, kok bisa, Pak? Ayo udah dihitung. Banom di NU ada berapa? Lembaga di NU ada berapa? Kegiatan madrasah seperti apa? Kegiatan pesantren seperti apa? Seminggu loh sampai nggak bisa pulang. Kok bisa seminggu nggak nulis sama sekali, itu kan ribet kan? Nggak bisa, nggak habis pikir gitu loh. Nggak nalar kita itu nggak mampu gitu loh. Kalau cara nulis saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, pakai HP itu kan rata-rata teman-teman sekarang pakai HP. Selesai kan urusannya kalau nulisnya pakai HP. Kecuali kalau seperti saya atau di atas saya itu kan harus ke mana buka laptop dulu karena kurang familiar dengan dengan penggunaan HP. Kalau Anda yang sekarang ini kontributor yang sekarang kan rata-rata pakai di Jawa Timur tuh semua saya sudah saya cross check. Saya kan ada tradisi menelponin kontributor itu kan setiap minggu, entah setiap 2 minggu sekali itu, tak tanya satu-satu. Saya tanya, Anda nulisnya pakai apa? Pakai HP semua. Ya udah, nggak ada masalah, berarti nggak ada problem di soal ini. Di laptop, PC nggak ada. Kalau dulu kita kan antri itu nunggu komputer itu. Apalagi laptop. Makanya kalau sudah pakai HP ya udah, kecuali admin ya. Kalau admin nggak bisa pakai, meskipun ada juga yang canggih sih. Kayak redaktur saya ada yang di Jatim tuh, kalau ngadmin ya pakai HP. Sing tuwek-tuwek gini nggak bisa. Ya meskipun harus adaptasi lah suatu saat. Dan bisanya ya bahkan nulis saja. Tapi sudah kita. Jadi sensitivitas itu harus dibuat. Ditumbuhkan. Taman, saya juga ini sekedar ilustrasi ya. Umpamanya begini, Anda punya teman satu kelas, umpamanya sedang kuliah di S1 umpamanya, sekarang umpamanya semester 7 atau semester 5. Kan nggak pernah berpikir siapa teman-teman itu. Yang sampean tahu ya dia itu teman kuliah, terus kemudian kadang-kadang ngasih tumpangan saat saya di kos, terus kemudian dia datang bahkan ngasih makan, bayarin makan, neraktir dan macam-macam. Coba itu karena sampean nggak sensitif. Coba kalau sensitif, sampean tanya orang tua sampean siapa, terus kemudian sampean setiap bulan dikirim berapa, terus kemudian pekerjaan orang tua apa. Sampai pada saatnya Anda akan bertemu dengan teman yang jauh lebih lebih miskin, lebih tidak punya kekuatan ekonomi daripada panjenengan. Ya karena sampai tidak sensitif saja gitu. Sehingga dia teman itu ya teman ketika suka aja gitu, ketika ada di warung gitu. Tapi bagaimana perjuangan orang tuanya, kegiatan orang tuanya, apakah teman Anda itu ngasih les untuk bisa bertahan hidup, untuk kontrak atau apa seperti apa, kan nggak jarang itu gitu. Karena memang Anda sensitivitasnya jarang diasah. Tuh, jadi bekal pertama itu sensitif. Kalau nggak sensitif, nggak dapat.
ini saya agak keras karena ini kelas feature ya. Jadi saya sudah tidak mentoleransi strike news sama news value. Kita sudah sampai ke level feature. Yang kedua, pertama sensitif. Yang kedua adalah daya cium atau daya endus. Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi itu, yang feature news value itu kan daya endusnya beda. Ayo sekarang teman-teman yang sudah jadi kontributor di Jawa Timur itu ada penugasan soal menjelang Idul Adha. Jadi menjelang Idul Adha ini apa saja kekhasan di daerah masing-masing di kabupaten kota di Jawa Timur, dari mulai pedagang kurban yang omset yang merosot, terus kemudian kiat untuk bisa bertahan, terus nanti setelah hari tasyrik itu penyembelihan itu apa saja yang khas, kayak di Tebu Ireng ada sate bersama, terus kemudian ada makanan pengantar seperti apa, terus makanannya, pokoknya semua yang terkait dengan Idul Adha itu ditugaskan ke masing-masing kontributor. Itu kan kalau boleh dibilang ini kan kontributor manja ini kan. Urusan begini-begini kok masih harus dipandu gitu kan. Harus dikasih tugas. Itu tambah ya yang apa tuh? Yang di Jatim itu malah tambah itu dapat insentif tambahan itu. Itu kan tambah gila itu. Sudah dipandu, nulis ini dapat poin lebih gitu kan. Nanti insentifnya akhir bulan juga lebih gitu kan. Nah, itu kan makanya kalau nggak punya daya cium atau daya endus berita ya enggak. Ayo mulai coba menjelang hari ini kan Tarwiyah ya, besok Arafah, terus kemudian 10 Dzulhijjah. Silakan Anda cari ya kan sudah mulai kemas-kemas takmir masjid apa macam-macam. Ya kalau biasanya kalau hanya sekadar takmir masjid menyembelih 2 kambing itu ngapain juga ditulis berita itu kan. Tapi ada yang pekurban yang ternyata ngumpulin uangnya seperti yang disampaikan Ketua Lajis Jatim itu, ternyata anaknya itu yang telaten ngumpulin uang kecil. Ada Rektorina Faiz Kencong itu Jember itu malah buat celengan khusus untuk Idul Adha. Gitu-gitu tuh kalau sampai bertamu ke Gus Rijal atau Gus Afif yang di Jawa Timur, itu kan jadi cerita menarik ya. Bagaimana seorang anak kecil umur baru 8 tahun tapi bisa punya manajemen finansial untuk bisa kurban setiap tahun. Ini yang sudah berumah tangga atau belum berumah tangga, kebayang nggak mau kurban tahun ini? Harga kambing 3 juta loh ya. Apalagi sapi 21. Nah, itu kan makanya daya cium itu menjadi penting. Nah, kalau sudah sensitivitas sudah didapat, daya cium sudah dapat, maka pilihannya adalah yang ketiga, yaitu harus kaya diksi. Ini soal soal jam terbang, soal kebiasaan, soal jihad juga seperti dalam tanda kutip seperti yang saya bilang tadi. Orang kalau sudah tidak punya nggak sensitif ya, atau mungkin daya ciumnya sudah biasa-biasa saja gitu kan. Terus kemudian nulisnya strike news. Itu mau hijrah kalau boleh pakai kata hijrah ya. Kalau mau hijrah ke mana? Ke feature agak susah tuh. Memang harus hijrah betul. Makanya saya bilang itu jihad. Karena ketika sudah sampai ke pilihan jadi feature itu adalah diksinya harus kaya. Teman-teman kan beberapa mengulang-ulang. Terus narasumbernya juga tidak kaya biodata. Katanya, menurutnya, ujarnya, tandasnya, katanya mengakhiri pembicaraan. Kok nyanyi terus sih? Apa nggak ada gitu loh, umpamanya dia kelahiran mana,
kuliahnya di mana, pernah mondok di mana, kata alumni pondok pesantren mana, gitu kan. Terus kemudian ya karena memang itu tadi nggak sensitif juga, itu sehingga kemudian kering, sangat kering, apa tulisan kita tuh sangat sangat kering. Terus kemudian yang dimaksud dengan kaya diksi itu, jadi kalau sudah feature itu satu kalimat ya atau satu paragraf itu dihindari ada kata yang sama. Saya alhamdulillah kalau boleh saya berterima kasih kepada salah satu keluarga saya di ketika apa tuh saya masih SD ya, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Itu saya sudah dibiasakan ngisi TTS ya, teka-teki silang. Saya ini sering saya biasanya borong tuh satu apa itu? Biasanya dulu tuh kan TTS harganya Rp250. Saya biasanya ngambil langsung 5 itu, bayar 1.000 dapat 5 itu kan. Nah, itu saya usahakan tidak pindah ke kotak berikut di apa itu di TTS berikutnya sebelum penuh gitu ya. Kalau sudah nggak bisa baru nyerah. Nah, kelebihannya TTS ya, tapi ya saya cerita begini ini masih ada nggak ya TTS sekarang? Repotnya gitu, cerita tapi nggak ada barangnya sekarang, jadi kan repot. Jadi TTS itu kelebihannya kita itu akan kayak diksi, umpamanya di apa itu di apa itu di pertanyaan entah itu menurun ataupun mendatar itu kan apa itu lawan kata umpamanya apa gitu kan. Nah, itu. Coba kalau panjenengan memang masih ada ya, syukur masih ada, silahkan beli TTS. Dulu kita belum ada apa itu kamus ataupun apa ini kamus daring ya. Sehingga saya biasanya kalau sudah ngisi TTS itu kamus WJS Purwodarminto yang berapa ribu halaman itu sama kamus apa itu kamus John Eckel itu biasanya beriringan itu. Padahal itu waktu masih SD. Karena cuma tinggal cari tahu gitu. Kalau sekarang kan enak udah daring. Jadi buka KBBI online udah dapat. Ya, oke lah. Tapi di sisi lain saya masih punya itu kamus. Kenapa saya akhirnya beli kamus dari kamus WJS Purwodarminto yang fenomenal itu? Ya karena ya paling tidak saya ada rekam jejak. Banti, ini sampai jam berapa? Lanjut Kak, lanjut dulu Kak. Masih ada 2 menit lagi, nggak apa-apa. Oke, terus. Oke. Oh ya, ini sebenarnya untuk materi minggu depan ya. Jadi langkah praktisnya ya nanti saya akan berikan judulnya menggoda. Jadi judul itu saya sering menyampaikan baik itu di strike news value maupun feature itu adalah pertaruhan. Semua tulisan baik itu online maupun cetak itu pertaruhannya di judul. Judul itu saya ibaratkan dengan etalase. Kenapa kita suka belanja ke Indomaret, Alfamart, Basmalah Mat yang lain? Karena apa? Etalasenya bagus. Kalau kita ke pasar sudah seadanya, nggak tertata gitu kan. Soal harga itu soal lain loh ya. Kadang-kadang gitu. Ya karena etalasenya bagus. Makanya judulnya harus menggoda. Jadi slide yang saya berikan umpamanya bawa balita dan waster ini tetap amankan Convertcap Ansor Bojonegoro. Ya mungkin Anda punya pilihan judul yang berbeda ya. Terus kemudian feature kedua, pengalaman perempuan di Ponorogo sembuh dari COVID-19 dengan sholawat di Bilpulu. Ya. Atau mungkin keluh kesah IAO bantu pemakaman jenazah COVID-19. Jadi judul sangat dipertaruhkan. Nah, tapi judul saja nggak cukup. Tapi harus lead-nya juga menggoda. Jadi makanya pertaruhannya di feature itu ada juga di lead. Sama juga dengan teman-teman, beda dengan strike news. Strike news itu tanpa lead yang menarik sudah. Kadang-kadang lead-nya kacau juga. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Tapi kalau news value masih saya melihat pemilik lead-nya itu masih dipikirkan oleh teman-teman kontributor. Kalau strike news ada beberapa yang masih mikir apa artinya, berusaha untuk membuat lead yang menarik. Terus kemudian yang ketiga, bahasanya rapi, terjaga, dan ya uniknya itu memang ada pancingannya gitu, ada unsur pemancing. Nah, yang paling menentukan di feature itu adalah tidak berlaku piramida terbalik. Jangan sekali-kali siapa nih? Ya, jadi jangan sekali-kali, utamanya ke redaktur ya, jangan sekali-kali memotong tulisan gaya feature kalau nggak ngerti, nggak ngikutin alurnya. Kacau itu. Karena kekuatan feature itu di hampir seluruh paragraf. Kekuatannya di situ. Di samping judul, lead, dan kekuatan yang lain adalah di masing-masing paragraf. Kutipan langsung itu kutipan yang paling mewakili. Terus kemudian setiap paragraf itu seluruhnya penting. Dan yang juga tidak kalah penting adalah ending dari tulisan. Kalau strike news dipotong paragraf terakhir itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalau feature dipotong paragraf terakhir itu pasti jadi masalah. Karena kita mau menutup tulisan gaya feature itu pertaruhan terakhirnya, nyawa pamungkasnya itu ada di paragraf terakhir. Oleh karena itu makanya betapa nulis feature itu tidak bisa dibuat setengah hati, harus serius betul. Saya ini lagi akan menulis salah satu kontributor di Jawa Timur. Mudah-mudahan dia ada ikut di kegiatan ini. Saya sangat terharu. Saya ini termasuk laki-laki yang gampang cengeng ya. Saya nggak kuat ya, kayak melepas anak saya KKN ke Kendari itu pasti istilah bahasa Jawa itu pasti berabak. Saya nggak kuat gitu. Nah, tapi saya suka mendengar cerita dari orang, meskipun kadang-kadang hati ini nggak mampu menerima itu. Nah, jadi ada salah satu kontributor di Jawa Timur itu yang hidupnya ya sangat ya ayah ibunya sampai harus banting tulang untuk istilahnya bisa bertahan hidup, bahkan harus melakukan sesuatu yang ekstrim. Terus kemudian juga anaknya ini bisa tetap sampai sekarang jadi kontributor, meskipun gaji kontributor itu hanya cukup untuk beli kopi dan mie instan barangkali atau nasi bungkus. Tapi saya bilang ke anaknya, suatu saat saya akan ketemu sama orang tua kamu. Saya ingin tahu ibu kamu seperti apa, ayah kamu seperti apa, sehingga bisa punya anak seperti kamu. Ya, itu. Nah, tapi saya sudah izin ke redaktur, biar saya yang nulis, dan sampean yang edit. Nanti kalau saya yang memposting sendiri, saya takut pesan moralnya nggak nyampe. Saya ingin tuntaskan itu karena saya sangat merasa bahwasanya sosoknya penting sekali. Saya rasa itu Mbak Anti terlalu panjang ya narasinya sampai jam 11 lebih. Teman-teman barangkali ada yang mau dikomunikasikan, tapi yang jelas masih ada kesempatan 3 tatap muka lagi ya. Terus kemudian nanti juga di akhir saya akan sudah menyampaikan ke Mas Mukafi, kalau ada teman-teman yang mau nulis di mana tuh, di Jatim atau di mana yang mau gaya feature, terus utamanya di majalah yang sekarang saya kelola, saya sangat menunggu. Bahkan kalau bisa Japri, Pak, untuk bulan depan biar saya yang nulis. Dan ada sesuatunya juga. Itu Mbak Anti, sementara mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan bisa disambung dengan tanya jawab.
Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ibnu. Teman-teman, tadi sudah banyak sekali ini pemantik ya, pemantik di pertemuan awal kita sudah dikasih beberapa teori, materi, dan ternyata untuk menulis feature ini harus jihad ya Kak ya. Harus jihad dengan sensitif, harus punya daya cium yang tajam, mungkin istilahnya seperti itu. Harus sensitif ya istilahnya. Kalau sama nggak sih Kak dengan baper gitu? Enggak ya, beda ya. Tapi harus sensitif ya, melihat keadaan ya, melihat situasi lingkungan sekitar, mungkin seperti itu. Ya, benar. Teman-teman, kita ada 1 jam ke depan dan ini dimanfaatkan untuk sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk sesi pertama ada 3 penanya. Silakan teman-teman, ini mumpung ada Kak Ibnu, Kak mohon izin ini nanti ke depannya materinya apakah kita akan membahas satu tulisan contoh feature gitu atau gimana Ya. Kak Ibnu? Iya, syukur-syukur nanti saya dapat. Ini kan data peserta sudah saya miliki. Syukur-syukur memang nanti di teori tetap, terus kemudian mungkin 2 atau 3 slide contoh dan nanti bisa kita bahas.